Baik, selamat pagi Bapak Ibu berkali Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita kesempatan dan waktu yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan pagi ini kita percaya bahwa Tuhan sedang menantikan kita untuk kita berjumpa dengan Dia dan duduk dekat kaki Tuhan sehingga hari ini kita boleh pulang dengan kekuatan iman dan berkat-berkat daripada Tuhan. Hari ini Sesan Merkoros kita tidak ada bersama dengan kita karena kegiatannya keluar kota. Kita percaya bahwa kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Baiklah Bapak Ibu berkati Tuhan, mari kita melakukan ibadah ini yang akan dipimpin oleh Ibu Nike bagi kita sekalian. Firman Tuhan oleh Ibu Mayor Tambu Bolon. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita semua patut mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang sungguh mengasihi kita. Firman-Nya berkata, masa depan sungguh ada dan harapan setiap kita tidak akan hilang. Karena setiap kita mengimani bahwa firman-Nya berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Biarlah setiap firman Tuhan itu kita boleh imani, kita boleh syukuri, dan kita menghidupi setiap firman itu sehingga itu yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian yang mengatakan, ku mau selalu bersyukur. Dengan apakah ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita nyanyikan dengan segenap hati. Dengan apa ku membalas cinta-Mu Tuhan, membalas kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu
suara musik menaikkan pujian ini. Biarlah setiap kita memiliki saat berdoa di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh mengucap syukur karena kita semua boleh ada di tempat ini. Karena Tuhan yang memampukan setiap kita. Kita boleh bangun pagi, Tuhan memberikan setiap nafas dalam kehidupan kita. Itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia, itu adalah pemberian daripada Tuhan. Biarlah kita mengucap syukur, kita boleh berterima kasih karena kebaikannya, karena kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Biarlah kita semua naikkan syukur kita, naikkan doa kita, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Setiap tantangan dalam minggu-minggu ini, Tuhan sudah memampukan setiap kita. Kita sudah dimampukan untuk melewati semua. Karena pertolongannya, karena kekuatan Tuhan yang menolong kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya Dia tunjukkan kepada kita. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu menyertai kita dalam segala keadaan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang mengatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Sekalipun musim selalu berganti dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kita, dengan segenap hati kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan ucapan syukur kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
pekerjaan tempat saya serahkan. Perlu kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, dia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Inilah yang menjadi sifat Engkau ya Allah, karakter Allah yang selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami, begitu Engkau setia bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaanmu bagi hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaanmu bagi kami. Melewati waktu demi waktu, hari demi hari yang terkadang harus mengakui bahwa kami tidak mampu melewatinya. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setiamu sampai hari ini nyata bagi kami Bapa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena waktu kami tergeletak, maka kami tongkol tangan Engkau menopang kami Bapa. Engkau menguatkan kami, Engkau membimbing kami dan memegang kami dengan tangan kananmu dan bawa kami kepada kemenangan. Dan itulah mau kami saksikan bahwa hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau bersyukur kepadamu, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terima penyembahan kami, Kau terima ibadah kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami, memberkati ibadah ini, memberkati semua kami yang melayani pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan dan kami alaskan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah dalam kehendak daripada Tuhan Yesus sendiri. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tetap tinggal berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman di dalam bala keselamatan. Halaman 400. Kita membaca pengakuan iman bala keselamatan. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa keduanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus.
Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk kembali. Ada pujian di dalam buku Bala Keselamatan mengatakan, berdiri bagi Yesus. Hai prajurit salib, benderanya tinggikan, jagalah dengan baik. Balanya ia antar kepada kemenangan, hingga musuhnya kalah. Tuhan Yesus menang. Kita naikkan pujian ini berurutan. Berdiri bagi Yesus, hai prajurit salib, benderanya tinggikan, jagalah dengan baik. Balanya ia antar kepada kemenangan, hingga musuhnya kalah. Tuhan Yesus menang. Berdiri bagi Yesus di dalam kuasa-Nya, kekuatanmu sendiri tiada berguna. Pakai senjata Allah, berjaga dan berdoa. Jika tugas memanggil, selalu siap sedia. Berdiri bagi Yesus, perang berakhir segera. Sekarang menderita, nanti bergembira. Kepada yang telah menang akan diberi mahkota, dan dengan Raja mulia memerintah selamanya. Amin, haleluya. Biarlah setiap kita dimampukan Tuhan menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan ini, karena Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Ada pujian yang kedua mengatakan, Yesus kau hidup dan kuatku, disambung dengan sebelah jalan kewajiban. Biarlah pujian ini boleh kita naikkan dengan ucapan syukur kita bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Kita naikkan pujian ini. Yesus kau hidup dan kuatku, Yesus kau hidup dan kuatku, Yesus kau hidup dan kuatku. Denganmu aku menang. Yesus kau hidup dan kuatku, Yesus kau hidup dan kuatku, Yesus kau hidup dan kuatku. Denganmu aku menang. Sebelah jalan kewajiban, mengalir rahmat Allah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kewajiban, mengalir rahmat Allah. Sebelah jalan kewajiban, mengalir rahmat Allah. Sebelah jalan kewajiban, mengalir rahmat Allah. Amin. Tuhan selalu memberikan jalan di dalam setiap jalan yang kita hadapi. Walaupun sempit, tapi Tuhan memampukan kita untuk boleh melaluinya. Kita boleh mengatakan pujian sekali lagi, Yesus adalah kekuatanku. Dialah kota benteng kita. Biarlah setiap kita hari ini di dalam hadirat Tuhan, di dalam gerejanya, kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dimampukan kita boleh menghadapi semua, setiap tantangan. Kita naikkan pujian ini. Yesus adalah kekuatanku.
Yesus adalah kekuatanku. Hanya dialah kota bentengku. Hanya dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala Dia keselamatan. yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina dia tegakkan. Orang yang hina dia tegakkan. Amin. Orang yang miskin dia pun angkat. Orang yang miskin dia pun angkat. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela. Yesus rela kaya jadi miskin, Agar kita kaya di dalam rohnya. Semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus adalah kekuatanku. Amin. Hanya dialah kota bentengku. Hanya dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina dia tegakkan. Orang yang miskin dia pun angkat. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela. Yesus rela kaya jadi miskin, Agar kita semua jadi agar kaya. kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Sekali lagi agar nyata. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Amin. Yesus adalah kekuatan kita. Amin. Berikan salam kanan kiri saudara. Katakan Yesus adalah kekuatanku. Puji nama Tuhan, kita boleh bersuka cita. Kita boleh menyatakan hanya kekuatan Allah yang memampukan setiap kita. Ada pujian yang mengatakan kuasanya membangkitkan. Jika roh Tuhan yang memiliki kuasa itu dari dahulu, sekarang dan selamanya, dia tidak pernah berubah. Saat ini pun dia sanggup menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Biarlah kita menaikkan pujian ini dengan semangat. Biarlah kita nyatakan bahwa kuasa Tuhan melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Kita naikkan pujian ini. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata.
gerejanya dipulihkan, gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, amin, membangkitkan, membangkitkan. Biarlah kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Ada pujian yang mengatakan, bangkitlah prajurit. Nomor 288. Bangkitlah prajurit Kristus selama masih terang. Berperang bagi Tuhan Yesus sebelum gelap datang. Kita berperang melawan setan dengan kuasa Allah. Kita menang dengan iman, mengalahkan dunia. Kita naikkan pujian ini. Bangkitlah prajurit Kristus selama masih terang. Berperang bagi Tuhan Yesus sebelum gelap datang. Kita berperang melawan setan dengan kuasa Allah. Kita menang dengan iman, mengalahkan dunia. Iman tentu akan memberi kemenangan. Dengan iman kita mengalahkan dunia. Kasih-Nya bendera kita, pedang firman Allah. Dengan iman perintis berperang di seluruh dunia. Yang telah mereka jalani patut diteladani. Kita tentu akan menang, iman perisai kita. Iman tentu akan. Untuk doa persembahan dan doa syafaat, saya serahkan kepada Bapak Mayor. Dengan iman kita mengalahkan dunia. Mari kita berdoa, saudara, kita akan kurnia lagi dalam koruh doa dengan lebih lembut, dan kita membawa persembahan kita, dan juga tak kalah kita melakukan firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh, iman kita semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Iman itu pasti akan memberikan kemenangan. Apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa iman sanggup melakukan apapun dalam hidup saudara dan saya.
iman tentu akan memberi kemenangan. Dengan iman kita mengalahkan dunia. Kami datang kepadamu Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang harus kami butuhkan. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa sampai hari ini Tuhan memberkati kami. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Karena dalam persekutuan ini, dalam ibadah ini pun Tuhan masih beri kesempatan kami boleh memberi kepadamu Tuhan. Lewat persembahan-persembahan yang boleh kami berikan dalam gerejamu di tempat ini. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini. Tuhan menguduskan persembahan-persembahan ini Bapa, sehingga persembahan menjadi persembahan yang memuliakan Tuhan. Persembahan yang bisa kami pergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan bagi hamba-hambamu dan juga bagi operasional gereja di tempat ini Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan semua umatmu dalam tanganmu Tuhan. Kiranya berkatilah mereka semuanya. Mereka boleh memberi kepada Tuhan. Maka kami percaya bahwa janji-janji firman Tuhan itu akan terjadi dan tergenapi atas kehidupan umat-umatmu. Waktu kami boleh memberi kepada Tuhan, maka kami tidak akan berkekurangan. Yakinkanlah kami Tuhan lewat Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh berani untuk memberi kepada Tuhan. Kami berani untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bahkan kami pun berani memberikan persembahan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa dan menyerahkan bagi pelayanan-Mu di Korps 2 Surabaya ini. Kami berdoa Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini Bapa. Kami serahkan semua jemaat-jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dari mulai anak sekolah minggu, orang-orang muda, orang-orang dewasa, para lansia. Kiranya biarlah mereka pun tetap boleh hidup dalam kesetiaan kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan juga jamah dan sembuhkan mereka. Ada mereka yang menghadapi pergumulan-pergumulan tantangan kehidupan, dalam apapun mereka sedang hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan juga ada di sana untuk memberkati mereka, menolong mereka Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan para opsir-opsir setempat di korps ini pun, Tuhan juga berkati mereka. Kiranya berilah Tuhan roh mengasihi Tuhan, roh kesetiaan kepada Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kehidupan para opsir-opsir setempat menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang lain, lewat kehadiran mereka dalam beribadah, lewat pelayanan-pelayanan mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat dan bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap usaha-usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan tolong setiap usaha-usaha mereka, apa mereka kelola, mereka kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua itu. Sehingga waktu mereka bekerja, mereka melakukan apapun, maka Tuhan memberikan mereka berkat-berkat atas kehidupan mereka Bapa. Kami serahkan semua jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau mengenal mereka jauh lebih daripada hamba mengenal mereka Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu boleh senantiasa hidup takut akan Tuhan. Mereka-mereka yang belum setia untuk beribadah dan melayani-Mu Tuhan, yang terkadang tidak peduli dengan ibadah-ibadah di tempat ini pun kami berdoa, Engkau juga tak memberkati hidup mereka. Tuhan menolong mereka Bapa, sehingga mereka pun boleh melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka. Mereka tidak hanya mempergunakan gereja untuk kepentingan diri mereka, untuk kepentingan sesaat. Tak kalah mereka sudah menikmati dan mengalami pelayanan gereja, maka mereka lupa kepada Engkau Tuhan dan lupa pada gereja ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, jamah hati mereka, ingatkan mereka Tuhan, bahwa mereka tidak boleh mempermainkan Tuhan dan memberikan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kiranya biarlah mereka diingatkan oleh Tuhan untuk mereka kembali tunduk kepada Tuhan, untuk mereka mau beribadah kepada-Mu Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di luar-luar kota, Tuhan juga berkati mereka. Ada bagi keluarga Tobias, juga kami berdoa bagi Dr. Elda, berdoa bagi Dana, Tuhan juga berkati mereka Bapa. Dalam kehidupan rumah tangga, lewat pekerjaan dan usaha mereka Bapa. Terima kasih untuk perhatian mereka di gereja di tempat ini. Kami berdoa walaupun mereka jauh, tapi doa sanggup menjangkau itu semuanya. Dan kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka dalam kehidupan mereka tiap-tiap saat. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa negara ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati bangsa kami Bapa, di mana kami mempersiapkan pesta demokrasi Tuhan di bulan depan, di tanggal 14 Februari Bapa. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu atas negara bangsa ini.
perlindungan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Sudah ada calon-calon pemimpin, kandidat-kandidat pemimpin, presiden dan wakil presiden akan dipilih oleh rakyat Indonesia Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan siapa yang terbaik, tapi Tuhan tahu siapa yang terbaik. Dan kami berdoa kepadamu, Tuhan pilihlah pemimpin yang terbaik untuk negara ini. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang melihat dan mengayomi seluruh bangsa ini Tuhan. Rakyat ini dari segala macam denominasi agama dan kepercayaan Tuhan. Kiranya biarlah Engkau pilihkan bagi bangsa negara ini. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk aman negara bangsa pun Tuhan juga berkati, supaya Tuhan kami boleh aman dalam negara ini untuk beraktivitas dan beribadah kepada Tuhan. Khususnya kami yang di kota Surabaya ini, Tuhan juga memberkati kami. Berkati wali kota dan jajarannya, Tuhan tolong mereka sehingga mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan, menjalankan semua program-program mereka dengan baik, sehingga seluruh masyarakat di kota Surabaya ini boleh menikmati kesejahteraan dalam pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi keamanan kota ini pun Tuhan juga berkati. Terkadang banyak juga kejahatan-kejahatan terjadi Bapa, tapi kami percaya Engkau memakai aparat keamanan sehingga Tuhan boleh mencegah, menggagalkan, bahkan menangkap setiap mereka-mereka yang ingin merusak tatanan kota ini Bapa. Sehingga kita boleh aman dalam kota ini beraktivitas, bekerja dan berusaha. Bahkan kami pun boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan membela keselamatan Indonesia, Tuhan juga memberkati para pemimpin kami, semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan juga memberkati dalam urapan kuasa-Mu, dan semua hari ini pelayan bala keselamatan, gereja bala keselamatan terbuka hari ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, waktu yang baik bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, urapi kami dalam kuasa-Mu Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu. Kalau firman itu mengingatkan kami, kalau firman terus menegur kami Bapa, untuk mengingatkan kehidupan kami Bapa, biarlah kami boleh bersyukur kepada Tuhan, karena firman itu, karena Tuhan masih mengasihi hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya urapi dalam kuasa Roh Kudus Tuhan, apa yang telah dipersiapkan Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan hikmat-Mu, nyatakan urapan-Mu, sehingga hari ini kami percaya firman-Mu dibentangkan, dan kebenaran firman akan memberkati kami. Jika ada kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa yang di luar daripada kuasa Roh Kudus mengganggu kami, jalannya firman Tuhan mengambil firman dari kehidupan kami, kami menyatukan hati kami di dalam Yesus, kami tolak, kami hancurkan. Dan kiranya biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang memenuhi ruangan ini, bahkan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami pulang dengan berkat, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan sebuah kepastian bahwa Yesus bersama dengan kami. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menyiapkan hati jiwa kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman-Nya Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak menolak Tuhan. Bahwa apapun sampai seumur hidup kita, sepanjang hidup kita, biarlah kita tetap ditemukan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita tidak menolak Tuhan dengan segala tantangan yang ada di dalam dunia ini. Biarlah kita tetap selalu percaya, dan sampai akhir kita, hidup kita ditemui Tuhan. Memiliki iman, tetap percaya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini, tak sedetik pun Tuhan melupakan kita. Dia yang menuntun setiap langkah kita. Maka kita tidak boleh pernah menyerah di dalam kehidupan ini. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang militan. Menjadi kuat, bukan sebagai anak-anak gampangan. Biarlah kita dimampukan oleh Tuhan dengan kekuatannya menghadapi semua. Kita naikkan pujian ini. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Dengan segenap hati kita katakan, Tak sekalipun melupakan
langkahku, Kau menuntun langkahku. Kita tidak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Biarlah kita mempercayai Tuhan. Selalu percaya. Sekalipun di hadapan kita tidak mampu. Tapi kita dimampukan Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah Sampai Kau lihat Kau bekerja Tuhan. sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kekuatan Tuhan yang menolong setiap kami, untuk Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin akan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu saat ini memberikan kami kekuatan. Firman-Mu itu memulihkan kehidupan kami. Biarlah tiap-tiap kami boleh dilawat oleh Tuhan melalui hamba-Mu, melalui firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kiranya Tuhan mengurapi dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami. Ampuni segala keterbatasan kami Tuhan. Doa ini kami bawa persembahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua telah penuh dengan sukacita karena kita telah mengagungkan Tuhan. Baiklah, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur 99. Mazmur nomor 99, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan buat kita sekalian Mazmur 99 ayat pertama hingga ayat 9 yang mengatakan, Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur mengajak umat pilihannya kala itu, dan sampai pada hari ini, dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang telah ditebus oleh Tuhan, maka kita juga diwajibkan untuk terus menyerukan nama Tuhan, untuk kita terus meninggikan nama Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di segala waktu. Karena Dialah Raja kita, Dia adalah Raja segala raja yang memerintah sekarang dan selamanya. Pemazmur mengajak kita untuk menyembah dengan puji-pujian syukur kita bagi nama-Nya. Bagi nama Tuhan yang besar, bagi nama Tuhan yang kudus, yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini, tentu kita mau belajar dari beberapa tokoh yang dituliskan oleh pemazmur. Dan kita telah banyak juga membaca kisah-kisah dari umat pilihan Tuhan ini, ya. Kita banyak membaca kisah tentang Musa. Kita telah banyak membaca tentang Harun. Kita telah banyak belajar tentang Samuel. Dan pagi hari ini kita kembali lagi diingatkan, kita kembali lagi merenungkan kenapa mereka menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, yang mengalami banyak mujizat-mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kenapa mereka dapat dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Bukankah mereka adalah orang-orang biasa seperti saudara dan saya? Kita akan belajar pada pagi hari ini. Mereka menjadi orang yang hebat dan banyak mengalami mujizat Tuhan. Bukan karena mereka memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi kita boleh melihat bagaimana Musa dan Harun dan Samuel telah banyak mengalami hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka.
Perjalanan hidup mereka penuh dengan mujizat. Artinya, siapapun kita sama, adalah manusia ciptaan Allah. Dan itulah juga yang menjadi bagian dari kehidupan Musa, Harun, dan Samuel yang dituliskan di dalam Mazmur 99 pada ayatnya yang ke-6 tadi yang sudah kita baca. Kita ingat kisah Musa pada waktu dia bayi. Bukankah dia hidup karena anugerah Tuhan, di mana ibunya menaruh dia di sebuah peti untuk menyelamatkan dia supaya tidak mengalami pembunuhan itu. Dia ditaruh di sebuah peti dan dia ditaruh di tengah-tengah Tiberau, di Sungai Nil. Itu saat dia masih bayi. Jika Tuhan tidak berkehendak, jika Tuhan tidak mempunyai rencana baginya, maka Musa telah lama hanyut di tengah sungai itu. Dia sudah lama tidak ada. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan berkenan atas hidupnya. Melalui kehidupannya, dia bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang terus diserukan. Dan itulah yang terus diberitakan oleh Musa pada saat dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, siapa Harun? Harun adalah kakak Musa. Mereka bersaudara. Mereka juga dipilih oleh Tuhan dengan luar biasa. Harun menjadi juru bicara daripada Musa. Dan keluarga ini, kakak beradik ini dipakai dengan luar biasa. Dan juga mereka punya saudara wanita yaitu Miriam. Ketiga orang bersaudara ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kemudian kita belajar siapa Samuel. Samuel adalah seorang yang biasa. Samuel juga hidup karena mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, hasil doa. Hana berseru kepada Tuhan, sehingga dia harus mengalami perjalanan panjang dalam kehidupannya untuk menghadirkan Samuel di tengah-tengah keluarga mereka. Samuel orang biasa, tetapi kita melihat bahwa Tuhan mempunyai rencana atas kehidupan daripada Samuel. Saudaraku, Samuel yang masih kecil, kita tahu dia baru lepas susu, dia harus dibawa kepada keluarga Imam Eli, diserahkan untuk menjadi pelayan Tuhan di sana. Dia masih kecil, dia belum banyak mengerti dan memahami. Dan pada suatu malam dia boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mendengar namanya dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku, inilah hal-hal yang luar biasa bagi kehidupan orang-orang pilihan Tuhan. Bukankah saudara dan saya ingin mengalami hal-hal besar di tengah-tengah kehidupan kita? Bukankah kita selalu rindu ingin diberkati dan mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan usaha dan pekerjaan kita? Kita ingin mengalami hal-hal yang luar biasa. Kita ingin hidup mengalami kelimpahan. Kita ingin mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang istimewa bukan dalam keluarga kita. Maka mari kita mau belajar dari kehidupan umat pilihan Tuhan. Kenapa mereka dipakai dengan luar biasa? Kenapa mereka mengalami hal-hal ajaib di tengah-tengah kehidupan mereka? Tuhan pakai mereka dengan luar biasa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang imam. Artinya saudaraku, kalau mereka dapat mengalami hal-hal itu semua, bukan karena mereka istimewa, tetapi karena pertobatan mereka yang sungguh kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami hal-hal yang salah dalam hidup mereka. Tetapi perjumpaan mereka dengan Tuhan membuat perubahan hidup di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat mengalami kuasa Tuhan. Kita dapat mengalami pertolongan Tuhan. Kita dapat mengalami lawatan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai saudara menjadi orang yang luar biasa. Tapi kita mau belajar bahwa Musa, Harun, dan Samuel, mereka selalu menyerukan nama Tuhan. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-6, Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka orang-orang yang selalu menyerukan nama Tuhan, memberitakan tentang Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Dan itulah yang dituliskan oleh pemazmur bagi kita sekalian. Orang yang selalu menyerukan nama Tuhan, mereka adalah orang-orang yang akan mengalami kuasa mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ingatlah bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Namun saudaraku, kerugian yang kita alami, kenapa kita enggak mengalami kuasa mujizat Tuhan? Karena kita menyerukan nama Tuhan pada saat kita mengalami hal-hal yang baik. Pada saat kita mengalami berbagai macam tantangan hidup, bukankah kita menjadi orang-orang yang putus asa? Orang-orang yang lupa kepada Tuhan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Dan kadangkala juga kita menyerukan nama Tuhan pada saat kita sudah tidak bisa berdaya lagi. Kita baru sadar mencari Tuhan. Tapi pada saat semuanya baik, semuanya aman, bukankah kita melupakan Tuhan? Bukankah banyak alasan yang kita sampaikan kepada Tuhan? Tetapi kita melihat bagaimana Musa, Harun, dan Samuel. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyerukan nama Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini, marilah kita terus mau menyerukan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan, pekerjaan, kemanapun kita pergi. Terus kita beritakan tentang Tuhan yang berkuasa. Kita beritakan tentang Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Dan kita mau beritakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa memberikan kehidupan kekal untuk umatnya yang mau percaya kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lalu apa yang kita pelajari lagi dari kehidupan Musa, Harun, dan Samuel? Di sini dikatakan mereka selalu berseru kepada Tuhan. Kalau tadi mereka menyerukan nama Tuhan, memberitakan tentang Allah berkuasa, memberitakan tentang Tuhan yang dahsyat. Mereka terus sampaikan melalui kehidupan mereka. Dan yang kedua, mereka berseru kepada Tuhan. Saya mencari apa berseru, ya, apa bedanya berseru, apa bedanya menyerukan, ya. Berseru berarti mereka selalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Apa syaratnya kita berseru kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus pastikan orang yang berseru kepada Tuhan adalah mereka yang telah mengalami kebenaran dan pertobatan di dalam kehidupan mereka. Dan itulah Musa, Harun, dan Samuel. Sebab dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan, dan tidak kurang pendengaran Tuhan untuk mendengar setiap seruan-seruan kita. Tetapi yang merupakan pemisah saudara dan saya, yang merupakan pemisah segala doa-doa kita adalah segala kejahatan yang terjadi dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat
doa kita tidak sampai ke hadirat Tuhan. Dia menyembunyikan diri terhadap kita, sehingga dia tidak mendengarkan seruan kita karena segala dosa kita. Jadi syarat untuk kita menjadi orang-orang yang mengalami akan kuasa mujizat Tuhan melalui doa-doa kita, maka kita adalah harus hidup dalam pertobatan dan kebenaran. Dan itulah Musa, Harun, dan Samuel. Artinya orang yang berseru kepada Tuhan tidak harus orang yang sempurna, tapi ia memiliki pertobatan yang sungguh. Dan dia merenungkan firman Tuhan dan melakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena saudara dan saya, kita harus terus berdoa. Saudara dan saya harus terus berseru kepada Tuhan. Tapi kadangkala salah, kadangkala keliru, sehingga doa kita tidak dijawab. Karena ada hal-hal yang belum kita tinggalkan dari kehidupan kita. Kita mau mengalami akan berkat-berkat Tuhan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi hanya untuk buat gagah dan hebat kita. Dan itulah hal-hal yang merugikan kehidupan kita. Kita meminta sesuatu dari Tuhan bukan untuk sebuah keperluan, kebutuhan, tetapi hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan inilah yang perlu kita harus tinggalkan dari kehidupan kita. Oh enggak kok mayor, saya benar-benar perlu gitu ya. Oh enggak kok Pak Pendeta, Ibu Pendeta, saya memang benar-benar perlu. Saudaraku, sering ini terjadi dalam hidup kita. Padahal karena kita melihat tetangga kita, ya, tunggu saya juga mau beli, tunggu saya juga harus punya, ya. Lalu kita berdoa dan berdoa. Dan saat tidak terjawab, maka kita menjadi orang yang kecewa. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan melihat hati. Ya. Di dalam 1 Samuel 16, 1 Samuel 16 Tuhan tidak melihat apa yang di luar kita. Ya. Yang di luar kita ini yang lihat manusia. Yang menilai ya itu manusia. Tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7 mengatakan, tetapi ketika mereka, ayat 7, tetapi firmannya Tuhan kepada Samuel, ya, pada saat Samuel memilih ya Daud untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia bilang janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudaraku, yang di luar ini yang dilihat, yang menilai manusia. Tetapi Tuhan menilai setiap hati kita, bagaimana kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan akan selalu menjawab pasti yang terbaik. Pasti yang sangat luar biasa, karena Tuhan tahu itu kita perlukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, syarat orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang hidup dalam kekudusan. Kita melihat bagaimana Mazmur 24. Mazmur 24 ayatnya yang ketiga dan keempat kalau kita membaca di situ, ya. Mazmur 24 ayat ketiga keempat dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudaraku, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, artinya Tuhan cari hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh.
terus meminta dengan penuh ketaatan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, syarat untuk kita berseru kepada Tuhan, yaitu memiliki hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kehebatan dirinya. Kita ingat bagaimana Daud pada saat dia melawan Goliat. Dia pergi menghadapinya dengan kuasa Tuhan. Bukan dengan kemampuannya. Karena dikatakan Daud itu kecil, mungil, ya, parasnya halus, ya. Bukan hanya pengalaman dia menjaga kawanan domba yang cuma 2-3 ekor untuk pergi menghadap Goliat yang begitu besar. Tetapi kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-46. Di situ dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa di Israel punya Tuhan. Itulah seruan daripada Daud saat melawan Goliat. Bukan untuk kegagahan dia, bukan untuk kepentingan dia, bukan supaya dia nanti disanjung dan menjadi hebat. Tetapi dia katakan, saya melakukan supaya orang tahu bahwa ada Allah di Israel. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa doa kita enggak dijawab? Karena sering untuk kepentingan diri kita sendiri dan tidak untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak untuk Tuhan diberitakan. Nama Tuhan disampaikan kepada orang lain bahwa dia berkuasa. Dan inilah kegagalan kita. Dan kita mau belajar dari orang-orang pilihan Tuhan ini. Lalu apalagi syarat kita untuk berseru kepada Tuhan? Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, maka apa saja kita minta Tuhan akan berikan. Saudaraku, inilah syarat kita untuk mengalami doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberi kita petunjuk-petunjuk bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan, menghidupi firman dalam setiap saat, setiap langkah hidup kita dimanapun kita ada. Itulah syarat kita untuk berseru kepada Tuhan, selalu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, apa syaratnya berseru kepada Tuhan? Yang ketiga, kita harus taat. Karena inilah kegagalan kita mengalami hal-hal besar yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Kita tidak mengalami kuasa doa dalam hidup kita. Karena kita tidak taat melakukan perintah Tuhan. Kita tidak taat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukankah kadang kita cepat bosan berdoa? Waduh, sudah sekian tahun berdoa, kenapa belum dijawab? Sudah sekian puluh tahun berdoa, tapi belum ada jawaban. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mau mengalami berkat besar, mau mengalami keberhasilan, mau mengalami usaha dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan, taat. Taat dalam hadirat Tuhan. Bukan saat kita perlu baru kita ada dalam hadirat Tuhan.
Bukankah ini yang terjadi sehingga kita tidak mengalami apa-apa dalam hidup ini? Mau puluhan tahun berdoa, kalau berdoanya sebulan sekali, ya, kita nggak taat. Dan ingat Tuhan melihat hati, ya. Kan manusia begitu, kalau dia lagi kepepet, ya, lagi benar-benar susah, lagi ada di titik nol katanya. Waduh, datang bersyukur, bersujud. Tapi setelah dia menerima semuanya, bukankah dia tidak taat lagi? Bukankah mulai, ya, memberikan catatan buat Tuhan, oh Tuhan hari ini saya lelah, saya capek Tuhan Kau tahu. Jadi hari ini saya enggak berdoa lagi, ya. Enggak pergi persekutuan doa lagi. Minggu depan 1 kali, 2 kali. Akhirnya kok biasa aja ya, Tuhan kok enggak marah. Tuhan kok enggak buat apa-apa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan engkau berbuat dosa lagi. Sebab akan terjadi yang lebih buruk, ya. Kalau masih belum terjadi apa-apa, harusnya kita menyadari untuk kita terus kembali lagi kepada Tuhan sebelum terjadi apa-apa yang lebih buruk dalam hidup kita. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita setelah menerima yang kita minta kita tetap taat? Apakah pada saat kita menghadapi kesulitan, tantangan hidup kita tetap taat? Petrus mengalami itu. Kita ingat bagaimana Petrus dalam kegagalannya menangkap ikan dalam usaha pekerjaannya. Dia katakan sepanjang malam Tuhan saya sudah bekerja mencari ikan. Tapi tidak ada satupun saya dapatkan. Tapi kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan dia. Dan Yesus mengajak Petrus, ya. Dalam kekecewaannya dia katakan kepada Petrus, ayo mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Mari kita lebih dalam, lebih jauh lagi. Ke tengah laut, ya. Seperti itu Yesus mengajak dia. Tapi sebelum Tuhan Yesus memberikan perintah untuk menjalah, ya, Tuhan Yesus mengajarkan dulu tentang firman. Dia mengajar dulu orang banyak, gitu ya. Dia terus mengajar dan mengajar. Dan setelah selesai dia mengajar, dia katakan kepada Petrus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu ini. Dan kita melihat ketaatan Petrus diajak oleh Yesus dalam kekecewaannya, dalam ketidakberhasilannya, dalam kegagalannya, menghasilkan berkat yang besar. Dan itulah yang Tuhan janji bagi hidup kita. Tapi kenapa kita nggak alami? Karena kita nggak taat. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Kita harus taat terus dan terus sampai kita mendapatkan, ya, tadi pujian yang terakhir, ku tak menyerah, ya. Ku tak menyerah sampai kulihat Tuhan bekerja. Itulah yang harus kita alami. Jadi nggak harus kita menerima dengan gampang, dengan mudah, tetapi kita perlu ketaatan yang sungguh. Itulah syarat untuk mengalami kuasa doa. Itulah syaratnya orang yang berseru kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana Petrus. Meskipun saat itu mungkin dalam hati Petrus enggak masuk akal. Tuhan, sudah sepanjang malam kami mencari ikan. Tapi Petrus enggak menjawab apa-apa. Petrus tidak berdebat sama Tuhan. Tetapi apa yang dia katakan di dalam Lukas 5 ayat 2-6. Karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukan. Karena dia tahu siapa Tuhan. Dia tahu siapa yang memerintahkan.
Petrus taat. Dan tidak hanya sampai pada saat dia mengalami berkat besar itu, sampai perahu mereka hampir tenggelam. Saat dia mengalami berkat Tuhan, bukan dia terikat dengan berkat itu. Tetapi justru Petrus dipanggil oleh Tuhan menjadi penjala manusia, bukan? Inilah ketaatan Petrus. Tidak hanya sampai pada berkat yang dia sudah terima. Dan inilah hal yang luar biasa. Tetapi ini juga yang menjadi kegagalan saudara dan saya. Saat kita sudah menerima apa yang kita minta, apa yang kita doakan, bukankah kadangkala kita lupa sama Tuhan? Kita lupa, kita enggak taat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, syarat berseru kepada Tuhan dan berdoa adalah hati yang taat. Itu adalah bagian dari kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menjalani syarat-syarat bagaimana seorang yang berseru kepada Tuhan. Selalu hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Kita selalu hidup tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan. Dan kita selalu siap sedia untuk taat menjalani perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk mengalami berkat besar pada minggu-minggu ke depan ini. Amin. Baik Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan, firman Tuhan sudah sangat jelas bagi kita. Saya coba menyimpulkan tentang sebuah kata bersyukur penting atas hidup saudara dan saya. Orang yang bersyukurlah orang yang taat kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi. Orang yang mau bersyukur, dia adalah orang yang selalu mau hidup untuk berseru kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah perbuatan Tuhan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang hidupnya tahu untuk menghormati Tuhan. Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhanlah orang yang tahu bahwa waktu dia berseru dan dia terima berkat Tuhan, maka dia kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, seperti firman Tuhan katakan tadi. 11 orang kusta hanya satu yang kembali, karena dia tahu bahwa kesembuhan itu adalah dari Tuhan. Ada banyak kita seperti firman Tuhan katakan tadi, saudara, kalau kita banyak berdoa, kita banyak minta, lalu Tuhan beri, dan kita lupa untuk memuliakan Tuhan dari apa yang kita terima. Firman Tuhan jelas katakan terlalu banyak notabene yang kita beri kepada Tuhan. Aduh Tuhan, saya sibuk, saya ini. Kita lupakan ibadah kita. Kita lupakan seruan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati kita. Bukankah kita menjadi orang yang terlalu egois kepada Tuhan, saudara sekalian? Ingat, selalu kami katakan bahwa sampai hari ini, apa yang kita peroleh, apa yang kita terima, apa yang kita dapat, itu bukan karena kita kuat dan kita hebat, tapi karena Tuhan memberkati kita. Daud bukan karena parasnya yang tinggi, bukan karena badannya yang besar dia bisa mengalahkan Goliat, tapi itulah karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saudara mampu bukan karena saudara hebat, saudara bisa bukan karena saudara pintar, tapi ingat itu semua karena Tuhan. Ya, sebab itu firman Tuhan sangat jelas bagi kita. Mari saudara sekalian, mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Apalah hidup saudara dan saya, yang kita gak pernah tahu kapan kita tiba pada titik akhir daripada hidup ini. Gak bisa bilang, oh saya masih muda Tuhan, usia saya belum sekian. Tapi mari lakukan apa yang ingin Tuhan lakukan bagi hidup saudara dan saya. Selama Tuhan beri waktu untuk saudara dan saya ada melakukan apapun dalam dunia ini, beri waktu kepada Tuhan. Saudara, ibadah 1-2 jam, kenapa susah mau datang berdoa dan beribadah kepada Tuhan? Kenapa saudara bisa waktu ibadah saudara pergi kepada suatu kesenangan dunia, saudara pergi pada kesenangan pribadi saudara sekalian dan melupakan ibadah-ibadah itu? Tuhan juga tahu saudara perlu uang, Tuhan juga tahu saudara perlu berkat, tapi Tuhan mau saudara lakukan apa yang Tuhan katakan, maka Dia tahu kapan memberkati saudara dan saya.
Mari saudara sekalian kita menghadap Tuhan. Hari ini dengan kita mau berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini saudara-saudara sekalian. Ada sebuah pujian yang mengatakan lebih daripada apa yang aku pikirkan, maka itu yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Inilah Tuhannya kita. Inilah Tuhan saudara dan saya, saudara-saudara sekalian. Siapa pernah berpikir Daud bisa kalahkan Goliat seperti penonton katakan tadi? Gak ada bisa berpikir. Dalam hitungan apapun, dalam perkalian apapun, dalam strategi perang apapun, gak akan mungkin bisa terjadi. Tapi Tuhan tahu, lebih daripada dipikirkan oleh Daud, bahkan oleh pemimpinnya Saul pada waktu itu, maka Tuhan buat Daud berhasil. Dan ini Tuhan mau lakukan bagi saudara dan saya. Mari kita pujian ini saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, kata-katanya sangat bagus sekali. Semuanya Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Ini luar biasa saudara sekalian. Siapa yang bisa menyediakan apapun dalam hidup kita? Itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Waktu engkau katakan Tuhan, aku enggak tahu bagaimana jalan keluar dalam masalah yang ku hadapi. Tapi Tuhan katakan, ingat, aku bisa pikirkan lebih daripada engkau pikirkan. Engkau punya jalan apapun, tapi aku bisa buat lebih banyak jalan daripada engkau pikirkan. Ada namanya Lawang Sewu di Semarang. Ya, itu banyak sekali 1000 lawang, 1000 pintu, 1000 jendela. Tapi saya mau katakan bahwa ada lebih 1000 jalan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Ini dikatakan semuanya engkau sediakan bagiku. Kalau Tuhan semuanya sediakan bagi kita, kenapa kita gak mau beri hidup dan ibadah kita kepada Tuhan? 1-2 jam engkau beribadah, kenapa susah? Datang ibadah kesucian, datang ibadah tebusan, datang doa, datang ibadah GPS. Kok susah? Semua Tuhan sediakan. Masa gak bisa sih kita menyediakan waktu kita 1-2 jam untuk Tuhan? Dari firman Tuhan jelas katakan, jikalau engkau tinggal dalam aku dan firman tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki, engkau akan terima semuanya. Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita belajar untuk kita tidak egois atas hidup ini saudara sekalian. Mari kita belajar supaya kita tidak egois. Untuk melihat bahwa hidup inilah kasih karunia Tuhan. Mari lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ajak kita ini mau berdoa saudara sekalian. Saya mau kita mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan, itu kerinduan kami. Kerinduan kami, kami mau saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Hidup, pekerjaan apapun, kami gak bisa lakukan itu. Tapi kami percaya ada Tuhan yang bisa lakukan atas hidup saudara dan saya. Kita belajar untuk meminta kepada Tuhan. Dan saya mau katakan lakukan itu. Karena pikiran kita terbatas. Tapi Tuhan bisa memikirkan lebih yang daripada kita pikirkan. Mari taat, mari bersyukur. Mari menyadari hidup ini karena perbuatan Tuhan. Nyanyikan pujian ini saudara-saudara sekalian dengan sepenuh hati kita. Hari ini saya mau beri kesempatan untuk saudara datang berdoa kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan lihat kanan kirimu. Pandang Yesus yang hari ini mau memberkatimu, mau memulihkan hidupmu, mau memberkati engkau dengan apapun engkau sedang hadapi hari ini. Perlu ketulusan hati, keseriusan hati untuk kita mau berdoa kepada Tuhan. Kan pujian ini saudara-saudara sekalian. Mari beri waktu, ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Ada bangku anugerah. Kalau mau saudara-saudara yang lakukan itu, ingin berlakukan itu, mari ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Ada tempat-tempat depan untuk berdoa. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Tuhan sediakan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Gak dapat aku mengukurnya Tuhan, karena terlalu banyak. Tidak dapat aku mengukurnya, aku gak dapat menghitungnya Tuhan. Ajar aku untuk melihat kebesaran kasih-Mu atas hidupku Tuhan.
kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, yang Kau berikan. Ku bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu Tuhan, hati-Mu itu ada bagi hidupku Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih indah dan lebih berharga. Mari saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa hari ini, lakukan itu hari ini saudara sekalian. Lebih dari yang telah ada tempat-tempat di depan kau boleh berdoa. Lakukan itu hari saudara sekalian. Ambil waktu sejenak untuk berdoa, untuk menghadapi hidup ini. Ada banyak tantangan kita, ada banyak pergumulan kita yang kita gak bisa kuat menghadapinya. Tapi saya percaya hari ini bahwa Yesus sanggup menyediakan apapun atas hidupmu. Mari belajar untuk meminta kepada Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Hanya kebesaran kasih Tuhan yang membuat kita ada hari ini. Hanya karena kebesaran kasih Tuhan yang Tuhan beri, membuat kita hari ini layak untuk menyembah Tuhan. Katakan sama-sama, aku mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan Tuhan, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah, dan lebih berharga. Saya akan nyanyikan kor ini lagi sekali lagi saudara sekalian. Waktu ini kita ulangi kornya saja, refrennya saja. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah, saudara mau berdoa, lakukan itu hari ini. Saudara mau berdiri tempat dudukmu, lakukan itu hari ini. Saya mau katakan bahwa hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari di mana Tuhan mau memberkati engkau dengan luar biasa. Ingin memulihkan hidupmu dengan luar biasa. Mari ambil waktu sejenak, kita akan ulangi kornya sekali lagi. Kalau saudara mau di bangku anugerah, lakukan, ingin berdiri lakukan, dan saya akan berdoa. Untuk saudara-saudara sekalian, katakan dengan sepenuh hatimu, aku mau bersyukur Tuhan, aku mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku Tuhan. Aku ada banyak hal hadapi, ada banyak persoalan, ada banyak kebutuhan, ada banyak pergumulan. Tapi Kaulah jaminan kami Tuhan, bahwa hati-Mu ada bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur. Ku bersyukur. Saudara sekalian,
Terima berkat itu hari ini. Mari saudara sekalian, kalau engkau mau datang berdoa, engkau lakukan itu, ingin beri lakukan itu. Ada waktu, ada kesempatan. Terima pemulihan itu. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Amin. Oh, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Amin. Inilah kami Tuhan. Kau jadikan hidup kami Bapa. Kau jadikan hidup. Kau jadikan hidup kami Tuhan. Kau jadikan. Tuhan jadikan hidup saudara saya berharga. Tuhan jadikan hidup kita ini lebih indah. Hidup ini, katakan sama-sama, lebih. Haleluya. Amin. Lebih Kami percaya Tuhan. Inilah keyakinan kami, bahwa Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Engkau tidak pernah mempermalukan iman kami. Waktu kami percaya kepadamu, waktu kami yakin kepadamu Tuhan, maka Engkau buat kami indah. Engkau buat kami berharga. Engkau menyediakan apapun bagi hidup kami. Dan kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau nyatakan itu bagi kami hari ini. Bagi setiap kami yang datang di bangku anugerah, kami yang berdiri, kami yang duduk, kami yang sedang berdoa kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus, Engkau memulihkan kami. Apapun yang kami doakan hari ini, yang kami minta kepada Engkau, lebih daripada kami pikirkan, kami tahu dan percaya Engkau Tuhan Yesus yang akan menjawab doa kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami menghadapi hidup ini. Banyak hal yang kami gak bisa mampu hadapi Tuhan. Tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami mampu lakukan perkara-perkara besar Tuhan. Beri kami hati yang taat untuk beribadah, taat untuk berdoa, taat untuk melayani, taat melakukan perintah-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Mayornya Tampu Bolon diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, ditolong oleh Tuhan dalam segala kehidupan dan pelayanan. Diberi sehat dan kuat. Juga bagi Ibu Nika, Tuhan juga berkati anak Tuhan ini. Tuhan lihat pergumulan-pergumulannya. Tuhan lihat penyerahannya. Tuhan lihat doa-doanya kepada Tuhan. Kami enggak tahu apa yang dia hadapi, apa yang menjadi beban hidupnya. Tapi waktu dia berdoa, maka kami percaya Tuhan nyatakan kemenangan bagi Ibu Nika. Berkati dia dengan luar biasa. Kemanapun dia dalam pekerjaan dan kehidupan rumah tangganya, diberkatilah dia oleh Tuhan.
Para sayang hamba berdoa Engkau memberkati mereka dengan urapan kuasa Tuhan. Hidup pribadi, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Yang mengenalkan musik Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Hidup pribadi mereka, pekerjaan, rumah tangga, pergumulan mereka, hamba berdoa diberkati Tuhan. Yang merupakan LCD kami berdoa Tuhan juga berkati. Mengatur sistem Tuhan memberkati. Mengatur ibadah online Tuhan berkati. Tim kolektan Tuhan berkati. Kiranya pelayanan kamu hari ini memuliakan Tuhan. Dan kami pun diberkati Tuhan. Semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Gereja ini pun Korops II Surabaya diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Pak. Amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kau jadikan Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Kau jadikan Tuhan dan lebih berharga. Kau jadikan, yakinkan dalam dirimu. Kau jadikan hidup. Kau jadikan Tuhan. Kau jadikan hidup. Kau jadikan. Kau jadikan hidup ini. Ini keyakinan kita saudara sekalian. Lebih, amin. Haleluya. Lebih berharga. Terpujilah Tuhan. Amin saudara sekalian. Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Saya percaya apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara alami, yakinlah dalam dirimu bahwa engkau tidak pernah sendiri. Tapi ada Tuhan yang selalu memberkati engkau dengan luar biasa. Firman Tuhan sangat jelas bagi kita. Muliakan Tuhan. Maka Tuhan akan memuliakan kita saudara sekalian. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Kita dengar pengumuman Korops dari Sekretaris Korops. Mari persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh mengikuti dalam ibadah kesucian pagi hari ini sampai pada akhirnya, dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Korops ini. Seperti biasa nanti setelah ibadah kesucian akan ada ibadah sekolah minggu sore hari, ibadah tebusan jam 5 sore. Kemudian besok ada latihan paduan suara bagi anggota paduan suara. Mohon untuk bisa datang dalam latihan paduan suara tersebut. Untuk hari Kamis ibadah ibadah PKW jam 4 sore, kemudian dilanjutkan dengan ibadah doa malam jam 6. Hari Jumat jam 7 malam ibadah gerakan Pamasulu, dan hari Sabtu ada persiapan untuk ibadah sepanjang minggu yang akan datang, yaitu untuk kesucian dan untuk tebusan. Dan ada acara retreat yang akan dilaksanakan atau akan diadakan oleh GPS pada hari Selasa, ya berangkat, mungkin nanti akan diumumkan lebih lanjut, lebih jelas. Siap. Saya rasa terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, sebelum saya makasih ya Ibu Sekretaris Korops ya. Ini ada semacam iklan kecil oleh
GPS saudara sekalian. Sebelum saya akan sampaikan beberapa pengumuman penting lagi. Baik. Iya, makasih iklannya ya. Saya agak gemetar lihat ini memangnya. Ngeri nih, saya agak dengan temanya, "Hi guys, you're mine." Ya, itu ngeri lah pokoknya, ya kan. Luar biasa. Ini hari Rabu ya kegiatannya ya. Ya Selasa Rabu, jadi selesai berangkat Rabu kegiatannya itu ada sebagai dari GPS. Masih ada pendaftaran Pak, boleh buat dibuka. Udah tutup ya, udah closing, udah closet ya. Ya, udah closet. Udah closet sudah sekalian, jadi nggak bisa lagi untuk mendaftar. Ya. Baik saudara-saudara kerti oleh Tuhan, nanti ada, saya nggak diumumkan ada PKP ya, sama Wasda ya. Jadi berbagi lagi, Wasdanya mau di ruang satu, ruang sebelah sini. Ya pokoknya di atas karena ruangan sebelahnya udah nggak ada lagi. Ya jadi di atas ya. Jadi Wasda dan PKP itu ada di atas saudara-saudara sekalian. Nah pekerjaan-pekerjaan belakang sudah dimulai kemarin Jumat saudara-saudara sekalian. Jadi saudara bisa perhatikan, bisa lihat ya. Nah, kemarin juga saya udah panggil Regina untuk ketemu dengan tukang, karena tukangnya minta ya. Tuanya minta untuk ketemu dengan Regina, maka saya sudah panggil Regina dan mereka sudah bicara tentang akan dikerjakan itu. Jadi tetap kita memperhatikan, kita tetap melihat saudara-saudaraku supaya semua hasilnya lebih baik bagi kita sekalian ya. Jadi sudah mulai terlaksana ya, pelan-pelan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi boleh kita berdiskusi ya, sebelum jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan lebih baik ya. Kemarin kayaknya seperti ada ya, jadi kemarin rencananya pintu dari samping, tiba-tiba kok menarik tuh, tukangnya bilang kok agak elek dari samping ada tangga-tangganya, kemudian dari belakang aja pintunya masuk gitu, jadi kayak pintu seperti ini masuk gini gitu ya. Ya saya bilang menarik juga gitu. Terus saya bilang bisa nggak pintunya pada bukakan buka gini, pintunya rolling door aja, jadi buka begini, jadi masuk dari belakang gitu. Jadi macam-macam lah. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, ada Regina yang siap untuk menolong saudara-saudara sekalian. Saudara bisa diskusi dengan baik sehingga hasilnya juga menjadi lebih baik. Saya pikir tetap fokus kita pada gambar yang sudah kita setujui. Juga kita terima kasih Pak Yupito sudah menangani pelaksanaan pekerjaan itu saudara-saudara. Kita harap dalam tempo 3 minggu atau 4 minggu itu bisa selesai sehingga nanti kita bisa melaksanakan juga ibadah rally PKW ya, rally PKW di Koros 2 Surabaya, yaitu kan dilaksanakan Koros 2 Surabaya itu sekitar 300-an orang yang akan lebih saudara-saudara sekalian, 300 orang lebih, maka kita percaya bahwa itu sudah selesai dan kita bisa pergunakan untuk semua. Juga untuk yang musiknya ya, kemarin saya ditanya, saya bilang aduh saya nggak ngerti. Jadi saudara-saudara yang tahu nanti gimana tempat musiknya, mungkin saudara bisa berdiskusi ya. Saya sama Pak Yupito, Pak aduh mungkin tanya aja mereka yang lebih paham untuk hal itu gitu. Saya sih mengikuti saja gitu, karena kan ini kan tempat kan akan dinikmati oleh seterusnya jemaat-jemaat tempat ini, jadi bisa berkomunikasi dengan mereka saja. Nanti saudara bisa runding-runding lah ya, di mana itu musiknya, apanya dan sebagainya. Saya juga nggak tahu, baru pengaturan sound systemnya juga gimana. Jadi sebelum itu jadi dibicarakan sama mereka, saya nggak tahu saudara-saudara yang tahu itu bagaimana caranya. Silahkan saja, bagian kami ini berdoa saja supaya itu jadi saudara sekalian, iya kan? Jadi dan itu menjadi lebih baik ya. Saya tidak kurang paham ya, kurang paham hal itu. Tapi kalau saudara suruh saya khotbah, mari saya bisa khotbah. Dan kalau bangunan saya kurang paham, jadi saya selalu tanya saudara-saudara sekalian. Kalau tuannya tanya juga, saya akan tanya sama suruh Regina juga untuk menangani gambar-gambar itu, karena saya nggak pernah paham gambarnya. Saya tahu itu dulu gambar pemandangan gitu ya, atau saya kecil pemandangan, lalu ada jalan gitu, ada pohon kelapa gitu yang tahu. Jadi kalau saya nggak tahu. Terima kasih saudara-saudara sekalian untuk hal itu. Kegiatan kita seperti biasa. Lalu tanggal 30 kita akan selamat jalan untuk kandidat. Ya, kandidat selamat jalan. Saya tanggal 23. Terus saya tanya dia, kamu mau cuti atau tidak cuti? Kalau cuti kamu tanggal 23 selamat jalan. Kalau kamu cuti kamu pergi ke sana, kamu pergi cuti dari cuti kau ongkos sendiri kau. Saya bilang, waduh berat juga ini punya ongkos sendiri nih. Ya kan, bahaya juga ini birnya. Enggak cuti saya Pak. Oh kalau enggak cuti berarti tanggal 30 kamu selamat jalan. Siap Pak. Nah ya. Tapi walaupun kamu dalam rangka cuti tetap ada di Korup, tetap kerja, saya bilang. Iya Pak, ya cuti kau tidur-tidur wah saya nggak bisa itu.
Dia tanggal 30 saudara kita, karena lain 23 tapi dia tanggal 30. Karena tanggal 30 sore, ya sore itu malam mereka akan berangkat ke Jakarta beberapa teman-teman kandidat yang ada di sini. Ya, kalau masih ada yang belum beri, nggak usah senyum kandidat, biasa aja. Kalau ada yang belum beri sumbangsinya saudara sekalian mendukung kandidat, ya saudara boleh memberikan itu ya, supaya dia juga agak senang. Ya kan, saja rambutnya udah rontok semua itu, botak sudah ini. Ya saudara boleh berikan itu ya. Terima kasih ya kalau saudara sudah memberi, terima kasih untuk saudara beri kandidat. Kita percaya mereka nanti bakal saudara menjadi hamba Tuhan yang baik. Selalu saya bilang ingat kalian membawa nama Koros 2 Surabaya. Juga bagi Ken saya bilang Ken ingat kamu akan diadaptasikan nanti pun kamu membawa nama Koros 2 Surabaya. Jaga nama Koros ini dengan lebih baik. Itu yang penting. Ya supaya nggak memalukan. Ya kan dari mana Koros 2 Surabaya? Wah kok begini akan gitu. Ya kan Koros 2 Surabaya ini hebat-hebat loh. Ya kan kamu tutup mata aja langsung uang turun semua. Gitu, ya. Jadi jaga nama baik itu dengan baik ya. Makasih saudara-saudara sekalian Tuhan berkati kita. Terus maju dengan semangat melayani Tuhan. Besok itu Ibu Lisa akan berangkat ya. Ke Bandung ya Ibu Lisa ya. Ada Pak Uco, pamit Pak Uco. Ada kegiatan berengal. Ini berengal untuk opsir setempat PKW. Jadi ini memang satu konsep yang baru sebenarnya saudara-saudara oleh Departemen Wanita karena di luar negeri baik lakukan itu. Jadi ada berengal untuk opsir-opsir, ada berengal untuk opsir setempat dan hari ini adalah untuk opsir setempat khusus bagi sekretaris PKW, bendahara PKW atau siapapun dan kita mengirim Lisa beberapa hari di sana. Itu akan melaksanakan kegiatannya di Hotel Bandung di Jalan Setiabudi kalau tidak salah. Besok akan berangkat dengan Sek PKW Koros 4 dan Sek PKW Koros 1. Mereka bertiga pergi ke Bandung, cuti kegiatan sampai 3 hari kalau nggak salah ya. Pocok ya, boleh ya? 3 hari ya, dan akan pulang. Saya pikir ilmu yang akan didapat di sana, pemahaman akan di sana itu akan menjadi baik juga untuk pelayanan kaum wanita di Koros 2 Surabaya ini. Saya rasa itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada jual apa? Dimsum. Apa itu? Ya, dimsum ya, dimsum. Udah closet juga tuh ya? Masih ada? Nggak pesanan nggak lagi tuh? Oh, ada lebih ya. Kalau masih ada yang mau, kalau nggak ada yang mau lebih ya ke rumah Koros ya. Ya, ada dimsum ya, yang sudah pesan-pesan silakan saudaraku bisa diambil, nanti sudah ada anak-anak GPS yang di sana penggalangan dana terus berjalan dengan baik. Saudara-saudaraku udah jual-jual pakaian juga kemarin. Saya percaya semua yang kita lakukan, percayalah pasti Tuhan akan berkati kita. Terima kasih saudara-saudara kalian, Tuhan berkati kita. 2 berkat akan diberikan oleh Ibu Mayor bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdiri. Bapa di dalam sorga, kami memuji kebesaran-Mu sebab Engkau luar biasa. Terima kasih pertolongan Tuhan. Ada banyak hal yang telah dialami di waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ke depan. Biarlah penyertaan Tuhan jadi bagian atas hidup kami. Dan Tuhan buat berhasil beruntung segala usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Maranatha Yesus datang kembali. Amin, amin. Tuhan berkati.